Lukas pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Lukas 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Di bawah perikop Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam suatu rumah itu, maka makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah, ini kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, tema kita pada malam hari ini yaitu dipilih untuk melayani Tuhan. Ini sangat simpel dan jelas tema ini. Dipilih untuk melayani Tuhan. Artinya tidak ada lagi alasan dipilih untuk tidak melayani, dipilih untuk segala macam alasan. Artinya siapapun yang terpilih, tugasnya adalah melayani Tuhan, melayani warga Tuhan, melayani dalam berbagai kegiatan pelayanan, baik di jemaat maupun di sektor. Nah, oleh karena itu Bapak dan Saudara, dalam hal ini ada 3 poin yang saya sampaikan kepada kita pada malam hari ini. Yang pertama, bahwa yang mempunyai ladang itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Maka ketika dia mengutus para muridnya, dia telah melihat di Bapak dan Saudara bahwa memang kekuatan yang satu orang tidak bisa menyelesaikan, menuai akan sebuah ladang yang sedang memenuhi. Misi Tuhan kita Yesus Kristus itu bagaimana bisa terjangkau yang tak terjangkau, bagaimana bisa terjangkau orang-orang yang belum mengenal Tuhan dengan baik. Maka dalam hal itu Yesus memulai pelayanannya dan memanggil para murid-muridnya. Dimulai dari 1 orang sampai ke 12. Dan setelah yang 12 orang murid, yang di dalamnya nanti juga terseleksi sendiri, maka dia mengutus yang ke-70. Untuk apa Ibu Bapak dan Saudara? Dia mengutus para pelayan ini, para murid-muridnya ini, untuk meneruskan misi pelayanannya sendiri. Karena ada satu kalimat di sana, ladang telah menguning, namun bekerja sedikit. Saya melihat tadi di data warga sektor 4 kurang lebih 390-an jiwa. Mudah-mudahan data ini valid. Bayangkan itu Bapak dan Saudara, melayani ini
Tidak cukup hanya ketua sektor atau pengurus sektor. Tidak hanya cukup hanya dengan pendeta. Tidak cukup dengan hanya orang tertentu. Artinya ada sebuah kumpulan, ada sebuah tenaga, ada sebuah kebersamaan untuk meneruskan pelayanan ini. Yang sehingga nanti kita akan bagi-bagi Bapak dan Saudara. Salah satu juga yang kita akan gerakan meskipun sudah lama sebenarnya ini, terus kita mendengar yang mengenai lingkungan. Maka lingkungan ini menjadi penggerak dan tonggak utama untuk menggerakkan pelayanan di jemaat kita ke depan, yang di bawah naungan sektor, yaitu antara 10 kakak sampai 15 kakak. Dan sehingga pelayanan kita bisa menjangkau yang namanya ladang Tuhan yang sedang menguning ini. Lalu Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat lagi ini, siapa yang akan pergi ke sana? Siapa yang diutus? Yang diutus adalah yang pertama ketika dia memanggil, marilah kepadaku. Poin yang pertama kita lihat di situ adalah orang yang bersedia pergi melayani. Dan saya percaya bukan karena saya pendeta. Kalau panggilan pelayanan memang dari awalnya juga saya sudah tertanam mengenai pelayanan. Kalau dipanggil dalam melayani, saya bersyukur sekali karena ada kesempatan untuk saya untuk melayani. Dan saya percaya Bapak Ibu semua nanti yang akan diusulkan oleh warga jemaat tidak akan pernah menolak. Amin. Waduh, kecil sekali suara. Amin. Amin. Karena kenapa? Karena kita tahu bahwa yang mempunyai ladang ini adalah Tuhan sendiri yang memiliki segala-galanya, memiliki segala kehidupan. Maka orang yang akan melayani, dia harus percaya bahwa yang mengutusnya akan bertanggung jawab dan menjamin kehidupannya. Nah saudara, secara organisasi Tuhan kita Yesus Kristus sudah sangat tahu mengenai bagaimana mengelola organisasi itu. Artinya harus ada orang yang siap untuk melayani itu. Itu poin yang pertama Bapak dan Saudara, bahwa Tuhan yang mempunyai pelayanan, maka Dia mengutus dan memanggil setiap orang untuk siap terjun dalam pelayanan itu. Dengan poin penting di sini adalah untuk bisa menuai akan ladang yang sudah. Yang kedua Ibu Bapak dan Saudara, dari poin yang ketiga ini, bahwa siapakah yang akan pergi selain daripada yang bersedia. Yang kedua yang dimasukkan di sini adalah orang yang mengenal akan pelayanan itu. Tidak semua memang Bapak dan Saudara mengenal dengan baik. Ada orang yang istilahnya mau tetapi belum ada pengalaman. Ada juga yang sudah berpengalaman tetapi tidak mau, dan lain sebagainya. Bagi saya, nalah di pengalaman le masalah dan tolamu fomah. Tetapi namun so pengalaman le omasi dan jabul parah. Ya. Oleh karena itu, Yesus memberi sebuah perumpamaan di sini Bapak dan Saudara. Ketika Dia mengutus para murid, janganlah membawa pundi. Janganlah membawa kasut, janganlah membawa bekal dan segala macam. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini Bapak dan Saudara, oh ternyata dalam pelayanan itu tidak boleh menjadi alasan bagi Tuhan kalau tidak lengkap segalanya bagi kita, termasuk pengetahuan. Justru Tuhan melarang mereka bahwa jangan membawa. Karena kenapa? Ada oknum yang akan terus-menerus menolong dan menyertai, membimbing. Maka para pelayan itu nanti kepada siapa berpatokan, berpandangan hidupnya hanya kepada Tuhan. Nah, saya bedanya Ramaina Batalifus dan Naufetannya untuk pelayanan. Memang kami pernah mengalami hal yang luar biasa di pelayanan ketika kami diutus di Sulawesi. Nah, oleh karena itu, yang kita lihat dengan firman Tuhan ini, bahwa jangan pernah khawatir melakukan pelayanan itu dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan akan menjamin kehidupan kita. Menarik bidadari Bapak Ibu. Nah toroy badao na labe kuge bagi tahu tuh ni dalu Bapak Ibu. Hebi mai dede dalu mai dede da. Na no mai ta saya balingku warga jemaat. Pak udah. Ini yang menjadi catatan bagi kita. Jangan kita membeda-bedakan status kita. Setiap kita yang nantinya akan terpilih, layanilah dengan baik. Yang kedua, yang kita lihat di dalam panggilan ini adalah apa yang dibawa oleh seorang pelayan.
Di dalam firman Tuhan Bapak dan Saudara, apa yang dikatakan? Ketika kamu datang ke dalam suatu rumah, maka apa yang kita lakukan? Saya terberkati dengan firman Tuhan ini. Damai sejahtera bagi rumah ini. Yang kita bawa adalah damai sejahtera. Damai sejahtera bagi rumah ini. Saya mau mengajak kita mengatakan 3, ya. Damai sejahtera bagi rumah ini. Maka setiap pelayanan yang kita kunjungi itu kita berdoa dan mengucapkan. Karena asesi sok tulisan pada wiyawa. Awal ucapkan shalom. Itu ternyata menurut Tuhan Yesus damai sejahtera bagi rumah ini. Artinya kalau ada damai sejahtera di dalam rumah itu, contohnya di dalam rumah ini ada damai sejahtera, maka tinggal diam di damai sejahtera itu. Nala agoi berarti lefa khonia, le ahon khonia. Karena hamba Tuhan adalah pembawa damai. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh pelayan adalah selain daripada membimbing dan mengarahkan, dia juga menyembuhkan. Ini tugas kita. Menyembuhkan itu Bapak dan Saudara. Hele hadi ke dafamat lebih luar biasa. Maka ini juga nanti ingatkan sebagai pendeta. Kalau kita bisa kelalai dalam pelayanan, sentuhan kasih itu sangat perlu. Sentuhan kasih. Ketika kita dipanggil di tengah malam, hele ta'ila be hele kedak kuasa silih hormani, tapi tahu berasi dalam ini luar biasa. War saudara satu anak kesubuh resuaya. Hele hadiri ke mujizat, tapi mulia mengada selain. Luar biasa dari Bapak. Kami pendeta juga seperti itu. Tidak pernah menolak jika itu ada panggilan apapun. Nah, inilah yang kita miliki sebagai pelayan. Dan yang ketiga, yang mau saya katakan dalam firman Tuhan ini, diutus atau dipilih untuk melayani, yaitu Yesaya pernah berkata, siapa ketika Allah bertanya, siapakah yang akan kuutus? Jawabannya hanya satu, ini aku, utuslah aku. Saudara, dalam pelayanan ini jangan lihat orang lain, tetapi mulai dari diri sendiri. Apa kata jawab saya? Inilah aku, utuslah aku. Mari kita mengatakan bersama 3, ya. Inilah aku, utuslah aku. Akal B kalimatnya sekali. Siapakah yang akan kuutus? Jawab. Inilah aku, utuslah aku. Harus semangat. Pama Iren harus tutin. Oke ya, semua kita menyebutkan ya. Siapakah yang akan kuutus? Inilah aku, utuslah. Maka hal itu Bapak dan Saudara tidak dilihat siapa dia, tetapi dia berkata saya siap. Maka percaya bahwa pelayanan itu akan menjadi berkat. Amin. Kita percaya sektor 4 akan menjadi berkat, akan mengumpulkan seluruh warga jemaat, bahkan orang-orang kita Nias. Secara pribadi sampai saat ini saya masih menggumuli itu. Kalau bisa di sektor 4 ini ada pos pelayanan. Ada pos pelayanan. Karena basis deskenia kedapada ini luar biasa. Entah kapan dijawab oleh Tuhan dan terjadi itu, tapi secara pribadi saya terus bergumul, Tuhan izinkanlah jika Tuhan berkenan ada pos pelayanan di sekitar muka bumi ini atau arah barela, sehingga semua mudah terjadi. Dengan alawa dan ira Bapak Ibu nanu tafaziki pos pelayanan madai, maka akhirnya kita warga jemaat berusia baru batam seketika. Tetapi kita memulai pekerjaan Tuhan yang luar biasa ini dengan baik. Nah, oleh karena itu kita berdoa supaya pemilihan Satuan Kristus pada malam ini dapat berjalan dengan baik dan berkomitmen sungguh-sungguh untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. 3 hal yang menjadi perenungan kita bahwa pertama, ketika Tuhan adalah pemilik ladang itu, marilah kita bersedia menjadi pekerja. Dan yang kedua, bahwa jangan pernah khawatir dalam melakukan pekerjaan Tuhan, karena dalam pekerjaan Tuhan ada upah yang sangat besar. Dan yang ketiga, hendaklah kita berkomitmen, siapakah yang akan kuutus? Maka kita menjawab, inilah saya, utuslah aku. Tuhan memberkati, kita berdoa.